Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fauzi Rahman dari kelas Farmasi 2E akan mempresentasikan tentang analisis kation golongan 1 sebagai tugas UTS mata kuliah Kimia Kualitatif. Analisis terbagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu memberikan indikasi identitas spesies kimia di dalam sampel, sedangkan analisis kuantitatif yaitu menentukan jumlah komponen tertentu dalam suatu zat. Yang selanjutnya adalah analisis kualitatif. Pengertiannya yaitu merupakan suatu proses dalam mendeteksi suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam larutan. Dalam metode analisis kualitatif, kita menggunakan beberapa preaksi, diantaranya preaksi golongan dan preaksi spesifik. Kedua preaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis anion atau kation dalam suatu larutan. Prinsip analisis pendahuluan kation itu ada dua. Yang pertama pemeriksaan organoleptik, yang kedua itu reaksi uji nyala. Untuk pemeriksaan organoleptik terbagi menjadi 5, yaitu uji bentuk zat, uji warna zat, uji bau zat, uji sifat higroskopis, dan uji sifat keasaman dan kebasaan. Untuk reaksi uji nyala itu ada 3. Yang pertama uji dengan kawat NiCr, yang kedua uji nyala Beilstein, yang ketiga uji nyala untuk borat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kation golongan 1. Kation golongan 1 diendapkan sebagai garam klorida. Pemisahan kation golongan 1 dari suatu campuran sebagai garam klorida didasarkan fakta bahwa garam klorida dari golongan 1 tidak larut dalam suasana asam dengan pH 0,5 sampai 1. Kation golongan 1 membentuk endapan dengan asam klorida encer. Kation golongan 1 terdiri dari timbal atau Pb2+, merkuri atau Hg+, dan perak atau Ag+. Analisis kation. Untuk memisahkan kation Ag+, Pb2+, dan Hg+, ini dengan menambahkan HCl 6 molar pada sampel uji. Kation golongan 1 akan mengendap sebagai garam klorida yang berwarna putih. Pemisahan kation golongan 1. Dengan sampel Hg2+ ditambah HCl akan membentuk Hg2Cl dengan endapan berwarna putih. Ag+ ditambah HCl akan membentuk AgCl dengan endapan berwarna putih. Pb2+ ditambah HCl akan membentuk PbCl2 dengan endapan berwarna putih. Hg2Cl2 ditambah H2O panas akan menghasilkan Hg2Cl. AgCl ditambah H2O panas akan membentuk AgCl, dan PbCl2 ditambah H2O panas akan membentuk PbCl2. Selanjutnya Hg2Cl ditambah NH3 ditambah H2O akan membentuk Hgi dan ditambah HgNH2Cl. Untuk Hgi dengan endapan berwarna hitam, sedangkan HgNH2Cl terbentuk endapan putih. Untuk AgCl ditambah NH3 ditambah H2O terbentuk AgNH32 plus ditambah Cl-. Untuk PbCl2 itu ditambah dengan CrO4 2- terbentuk PbCrO4 dengan endapan berwarna kuning, dan AgNH32 plus ditambah Cl- itu ditambah HNO3 akan membentuk AgCl lagi dengan endapan berwarna putih. Selanjutnya adalah identifikasi kation Pb2+. Endapan PbCl2 akan larut dengan kenaikan suhu. Karena itu, PbCl2 dapat dipisahkan dari kedua kation yang lain dengan menambahkan air panas, kemudian mensentrifus dan memisahkannya dari larutan.
Adanya Pb2+ dapat diidentifikasi dengan penambahan K2CrO4 membentuk endapan kuning atau endapan H2SO4 membentuk endapan putih. Selanjutnya adalah identifikasi kation Hg+. Hg+ dan Ag+ dapat dipisahkan dengan penambahan NH3. Reaksinya Hg2Cl2 ditambah 2NH3 akan bereaksi menghasilkan HgNH2Cl ditambah Hg dan ditambah NH4Cl. Endapan yang teramati menjadi berwarna abu-abu, sedangkan penambahan amonia terhadap Ag+ menyebabkan endapan AgCl larut kembali karena terjadi pembentukan kompleks AgNH3 2+ yang stabil. Yang ketiga itu identifikasi kation Ag+. Adanya Ag+ dapat diuji dengan menambahkan asam kuat HNO3 6 molar. Ion H+ akan mengkomposisi kompleks AgNH3 2+ sehingga Ag+ akan bebas dan bereaksi dengan Cl- yang sudah ada membentuk endapan AgCl kembali. Dengan reaksi AgNH3 2+ ditambah 2H+ ditambah Cl- membentuk AgCl ditambah 2NH+. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.